Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, Mang CBC di rumah. Ini senangnya kami kembali menyapa pemirsa tentunya di program Halo Palembang pagi hari ini di 5 Februari 2025. Tentunya apa kabar juga untuk Mang CBC di rumah mungkin yang baru akan memulai aktivitas di hari ini. Jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kami bakal ngejokin informasi yang positif pastinya membangun untuk kita semua di pagi hari ini. Sama aku Mang Cemidun. Dan aku Vili. Jadi benar, semoga hari ini kita selalu diberikan semangat, diberikan kebahagiaan, dan juga yang pastinya harus rezekinya juga bertambah ini Cemidun ya. Karena banyak yang ngomong kemarin bulan Januari itu ngapu lamun ya kan, karena lama menuju gajian. Betul. Nah bulan Februari ini kan kayaknya agak lebih cepet ya. Nah, jadi lebih cepat juga nyentuh gajian ini. Betul. Dan kita juga mungkin Cek Vili nak bertanya dengan Mang Cek di rumah ini sudah tanggal 5 Februari, apakah baik-baik saja di bulan Februarinya ya? Nah itu, karena banyak lumayan menanggung beban di bulan Februari ini. Kayak tanggal 14 itu hari percintaan, jomblo, buntu pulo, nah jangan sampai ya. Tapi bagi yang sudah punya pasangan ini akan merayakan 14 Februari nanti. Bener. Kita masih tanggal 5, jadi masih semangat Mang Cek di rumah ini masih akan menjalani kurang lebih 22 hari lagi menuju bulan Maret ya, dan juga kita akan mempersiapkan untuk bulan suci Ramadan juga. Betul, nanti setelah Ramadan kita akan mempersiapkan untuk Lebaran juga. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan yang akan kita lakukan ya. Karena kalau dari Ramadan kan kita akan menyiapkan kira-kira bakal buka puasa apa gitu. Untuk Lebaran juga kira-kira outfit apa yang akan dipakai. Betul. Nah biasanya sebelum menyiapkan bulan Ramadan, Februari ini kan biasanya sudah mulai nih siswa-siswa ini masuk sekolah. Betul. Ngomongin soal siswa juga, ini Cek Vili kita sudah mendatangkan narasumber kita hari ini yang inspiratif. Ini masih kelas 10 alias kelas 1 SMA. Betul, tapi banyak sekali meraih prestasi-prestasi yang harusnya ini bisa menjadikan motivasi untuk anak-anak seumuran beliau, narasumber kita hari ini, ataupun mungkin umur-umur yang sudah di atas beliau ini, tapi memang sampai sekarang belum bisa meraih prestasi-prestasi itu. Nah, kita bakal ngobrol 1 jam ke depan, ini bagaimana tips dan triknya, dan kita mau kenalan secara langsung nanti dengan narasumber kita. Tema kita hari ini adalah generasi muda berprestasi, mempersiapkan pemimpin masa depan di kancah global. Jadi memang kalau kita bicara tentang generasi muda, apalagi generasi muda yang berprestasi, ini cikal bakalnya udah dari kecil nih Cek Vili. Betul sekali, apalagi memang kalau generasi muda berprestasi itu memang memiliki peran yang penting untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu bersaing ya, bukan hanya di kancah nasional tapi di kancah internasional. Pas sekali, hari ini kita sudah datangkan, ini merupakan delegasi of Asia Youth International Model United Nation dan juga sebagai Duta Siswa Indonesia. Selamat pagi Muhammad Nakula Laksamana. Ya, selamat pagi. Oke, panggilannya Nakula? Nakula aja. Nakula. Oke, ini sudah hadir narasumber kita pemirsa di rumah, salah satu jiwa muda yang kompetitif yang membuktikan dengan prestasi yang sudah ini kabarnya juga baru kembali pulang ke Indonesia, Cek Vili. Betul sekali. Nah, kita juga penasaran ya, gimana seorang Nakula yang dari awalnya mungkin sudah berpikir untuk mencetak prestasi-prestasi yang sampai sekarang sudah ia dapatkan gitu ya. Betul sekali. Dan apalagi Muhammad Nakula Laksamana ini bukan hanya tercatat sebagai delegasi of Asia Youth International, tapi juga merupakan Duta Siswa Indonesia. Nah, biar pemirsa yang di rumah bisa lebih akrab lagi dengan seorang Nakula, mungkin Nakula bisa perkenalkan diri dulu. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nakula Laksamana dan saya sekarang seorang pelajar aktif di kelas 10 SMA IT Harapan Mulia Palembang. Oke, jadi masih aktif sebagai seorang siswa ya di SMA IT Harapan Mulia Palembang. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi yang sudah diraih, emang dulunya Nakula itu suka dengan prestasi atau dari dulu sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi apa sih sebetulnya? Oke, jadi semenjak dari SMP kelas 7 dan 8 itu aku masih belum nemuin nih passion aku di mana. Nah, jadi akhirnya karena dulu dari kecil emang suka ngomong, banyak oceh gitu kan, akhirnya dibilangin kata guru, Nakula, mending kau melok pidato baiklah daripada ocehan kau udah berguna oceh ini. Sudah, akhirnya diarahin ikut pidato. Untuk pertama kali emang kalah. Tapi kata guru, pidato bukan cuma sekali ini, coba lagi, akhirnya ketagihan untuk ikut pidato dan akhirnya sampai di titik ini. Jadi awal mulanya adalah lomba pidato? Iya, betul. Dulu ingat gak sih pertama kali juara pidato tuh di mana dan juara berapa? Oke. Dan temanya juga mungkin ya? Oke. Jadi pertama kali waktu itu lomba pidato itu di Festival Tunas Bahasa Ibu ya, FTBI itu di SMP 17, waktu itu masih SMP kan.
tapi waktu itu belum beruntung, jadi kalah. Nah, untuk pertama kali yang bikin Nakula ketagihan itu pas di PGRI, bulan Semarak, bulan bahasa ke-13 kalau nggak salah. Dan alhamdulillahnya Nakula langsung dapat juara 1. Itu temanya waktu itu mengangkat soal literasi, karena Nakula waktu itu kurang ngerti apa itu literasi dan lain-lain. Akhirnya ya research sendiri, bikin kata-kata sendiri, dan alhamdulillah dapat juara 1. Jadi memang dari awalnya gagal, lalu tiba-tiba bisa menjadi juara 1 Iya, ya. betul. Nah, kalau misalnya kita boleh bagi ke pemirsa di rumah, tips dari Nakula sendiri, kan sudah pernah mengalami gagal, sudah pernah juga mengalami juara 1. Itu seperti apa sih ups and down-nya? Jadi pas pertama kali ikut pidato itu kan langsung kalah ya. Jadi Nakula tuh down banget. Serasa nggak pengen lagi ikut pidato. Tapi dibilangin oleh guru, udahlah nak, coba sekali lagi. Kalau masih nggak suka, nggak usah ikut lagi. Dan akhirnya Nakula coba, kata guru juga, pidato bukan cuma sekali, walaupun pun kita kalah, kita masih bisa coba lagi. Akhirnya Nakula coba, lempar dadu peruntungan terus, akhirnya dapat juara 1, dan setiap Nakula coba, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kalah lagi. Jadi tipsnya mungkin adalah pantang menyerah begitu ya, kalau kita lihat ya Nakula ini ya. Kalau boleh tahu kemarin Nakula SMP di mana Nakula? SMP IT Izudin Palembang. SMP dari Izudin. Jadi memang sempat mengharumkan nama SMP Izudin juga gitu ya. Nah, kalau untuk speech-nya, kalau kemarin sempat speech bahasa Indonesia aja atau memang sudah sempat untuk speech bahasa Inggris juga? Jadi untuk pertama kali Nakula itu kan speech-nya memang berbahasa Indonesia aja, karena waktu itu belum pede untuk berbicara bahasa Inggris di depan umum. Tapi Nakula rasa sia-sia, bahwasannya Nakula belajar bahasa Inggris sudah dari kelas 4. Dan Nakula nggak pakai itu. Akhirnya Nakula mau coba pas SMA, pertama kali Nakula ikut lomba speech itu pas SMA ini. Jadi Nakula bilang ke guru, "Sir, Nakula pengen cobain pidato berbahasa Inggris, tolong dicariin." Dan pas pertama kali pun Nakula nggak dapat juara 1, dapatnya juara harapan 1. Tapi ya dengan terus kita coba lagi, pasti akhirnya dapat juara juga. Jadi memang dorongan juga ya. Nah, kalau kita lihat juga kan ini skill yang ini kan nggak tiba-tiba muncul Nakula, pasti sering diasah atau segala macam. Ada ikut les atau ikut private public speaking kah, atau memang justru kayak lihat-lihat di YouTube aja sih, inspirasi gitu, seperti apa Nakula? Jadi dulu tuh Nakula dari kecil itu suka nonton YouTube, nonton film, denger lagu, dan itu semuanya bahasa Inggris. Sampai akhirnya itu tuh sudah melekat di Nakula. Akhirnya Nakula pikir, duh kalau kayak gini aja nggak bakal berkembang nih. Akhirnya minta sama mama pas kelas 4, "Mah, adek mau les bahasa Inggris." Akhirnya masuk bahasa Inggris, banyak teman ngobrol, di mana juga waktu itu Nakula kan ya sering lah ngomong gitu kan, makanya dibilangin oleh guru banyak oceh juga. Akhirnya Nakula ikut les bahasa Inggris, terus sempat berhenti juga karena Nakula ikut asrama kan, masuk asrama. Tapi akhirnya Nakula lanjutin lagi berbahasa Inggrisnya. Kalau untuk public speaking sendiri, itu sebenarnya nggak pernah Nakula ikut les. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin ya dasarnya Nakula banyak omong gitu kan, ya akhirnya pede-pede aja. Jadi bisa dibilang otodidak ya, setengahnya otodidak, setengahnya untuk mencari jati diri tadi, belajar gitu, termasuk kemampuan bahasa Inggris ya, Fili. Betul. Tadi juga sudah sempat Nakula spill bahwasannya memang setelah nonton YouTube dan lain-lain terbesit di pikiran bahwasannya aku harus berkembang gitu ya. Nah, nggak semua anak muda itu punya pikiran seperti itu. Apakah memang pada saat itu Nakula dipertemukan dengan circle-circle yang membangun, atau memang benar-benar pure punya pikiran seperti itu Nakula? Jadi memang ini yang susah ya mungkin di antara anak muda sekarang, mereka tuh kurang mau belajar ya Kak. Betul. Tapi karena Nakula waktu itu kan pas masih kecil itu pengen jadi aktor. Jadi dulu tuh pengen jadi aktor. Jadi Nakula pikir, duh kalau aktor di Indonesia kayaknya banyak yang lebih bagus. Mungkin Nakula harus coba di luar negeri, dan Nakula perlu skill berbahasa Inggris. Akhirnya Nakula coba untuk les dengan harapan bisa acting dan menjadi aktor. Tapi Nakula melihat cita-cita yang lebih menjanjikan, dan akhirnya Nakula pindah haluan. Jadi memang tujuannya sebetulnya lebih ke entertainment ya Nakula ya. Awalnya. Tapi akhirnya karena memang
mungkin ketemunya di sekolah literasi, begitu akhirnya menyukai juga pidato dan segala macam. Apakah ini juga dukungan orang tua? Mama yang lagi ngerekam di belakang layar. Oke. Jadi supportnya seperti apa kalau orang tua sendiri? Kalau mama itu benar-benar 100% full support. Iya. Nakula berangkat kemana-mana, nakula daftar apa-apa pasti mama full support. Nakula sampai berangkat ke Malaysia, ke Medan, ke Jakarta, itu mama selalu nemenin. Dan nggak pernah nakula dilepas sendirian. Walaupun sebenarnya pengen juga sih dilepas sendirian. Mama. Mama langsung jelit di belakang. Oh, jadi mama tuh selalu support gitu ya. Tapi sebelumnya kalau misalnya kayak mau ikut lomba apa, misalnya ikut lomba A, B, C, sempat ada diskusi dulu nggak sih sama mama atau biasanya diserahkan keputusannya ke Nakula? Oke, jadi pertama kali Nakula itu kan mau ikut lomba yang benar-benar internasional itu di International Model United Nations. Yeah. Nakula awalnya itu cuma main TikTok. Tiba-tiba ketemu, wah kok ada diplomat-diplomat muda ini, emang diplomat tuh muda-muda semua apa gimana? Akhirnya Nakula cari-cari sendiri, rupanya itu tuh kayak simulasi PBB begitu. Yeah. Akhirnya Nakula bilang ke mama, adek pengen ikut begini, adek pengen jadi diplomat. Akhirnya Nakula daftar sendiri, terus kata mama, ya udah ikutlah. Akhirnya mama support, mama kasih support secara finansial maupun non finansial. Akhirnya Nakula ketagihan lagi sampai sekarang. Oke, berarti memang ada komunikasi dulu ya sebelum ikut sesuatu dan minta restu dulu ke mama ya. Betul. Nah, kalau untuk tantangan, pasti tantangan tuh banyak ya yang dilewati. Apalagi tadi Nakula juga sempat spill, kemarin sempat kalah dan akhirnya karena pantang menyerah, akhirnya menang gitu kan. Itu baru di ajang nasional. Nah, sekarang sudah berani ke ajang internasional. Pasti tantangannya lebih berat ya. Nah, kalau untuk tantangannya mungkin bisa diceritain kemarin Nakula. Oke, jadi Nakula itu pertama kali ikut ajang internasional itu Nakula masih kelas 8. Nakula masih SMP dan waktu itu Nakula sebagai delegasi paling termuda. Waktu itu Waktu itu. Soalnya juga itu eligible-nya untuk daftar itu harus umur 15 tahun. Dan sekarang Nakula baru 15 tahun. Jadi Nakula tuh jahil. Nakula tambahin umur Nakula 2 tahun. Dan Nakula nekat, akhirnya Nakula di situ masih ngawasin aja dulu gimana ini bekerja, gimana caranya, dan akhirnya setelah Nakula lumayan mengerti, Nakula coba ikut lagi dan akhirnya Nakula dapat pengalaman yang lebih bagus sudah. Karena juga tantangan Nakula sebagai anak kelas 8 di antara anak kuliahan itu pasti besar banget, di mana Nakula merasa jadi yang paling muda, di mana Nakula merasa paling nggak pinter, tapi Nakula pede aja, soalnya mereka juga nggak tahu Nakula masih kelas 8. Oke, jadi modal pede dan juga tentunya knowledge yang diperbanyak ya. Tapi kalau selain sekolah, sekarang aktivitasnya Nakula apa aja? Apakah punya les kah sampingan atau juga sekarang Di ada bidang ikut olahraga organisasi juga. bidang olahraga dan segala Ya, macam? oke. Jadi Nakula juga selain sekolah itu ikut organisasi. Yang pertama pastinya Nakula ikut OSIS. Oke, di walaupun sekolah ya. Walaupun bukan sebagai ketua OSIS tapi ya tetap ikut OSIS. Terus Nakula juga di bidang organisasi, Nakula sekarang udah jadi duta siswa Indonesia, di mana berarti Nakula sudah berkomunitas dengan siswa-siswa terbaik lah se-Indonesia. Lalu juga Nakula les juga pasti ada. Nakula juga sempat les bahasa Inggris selama 2 tahun. Semenjak keluar dari asrama juga Nakula yang Nakula pengen aja itu les biola. Jadi Nakula ikut les biola juga walaupun agak susah ya Pak komunikasi sama mamanya karena mama anggapnya kayak ngapain les biola, tapi Nakula mau ya udah. Jadi akhirnya disuruh. Oh, oke. Jadi sebanyak aktivitas itu sempat ngerasa capek nggak sih di usia sekarang Nakula? Biasanya kan anak-anak seumuran Nakula tuh sibuknya sama gadget, sibuknya nongkrong sama temen, nonton, hangout dan segala macam. Sempat nggak sih ngerasa kayak capek, jenuh gitu? Iya, pasti capek itu pernah, dan Nakula juga kan walaupun sesibuk ini tapi juga sosial Nakula tuh masih besar. Jadi Nakula tuh masih sering ikut anak-anak nongkrong, Nakula masih sering ikut yang lain keluar. Tapi seandainya Nakula lagi punya les atau Nakula lagi punya kegiatan lain, pasti Nakula bilangin ke mereka,
ntar aku ada kegiatan yang lebih penting. Nah, Oke. jadi pastinya kita juga harus bisa memanage waktu dan tahu prioritas kita di mana. Pokoknya life balance ya. Hebat loh ya, masih umur berapa? 16 ya? 15 Oh, kan? 15 ya, 15. sudah bisa manage waktu dengan baik gitu. Benar. Kapan harus main gitu, kapan harus standby Tidak terbawa belajar. arus. Betul. Nah, pemirsa di rumah, kita bakal balik lagi di segmen kedua tentunya dengan Muhammad Nakula. Ini kita bakal cerita terkait dengan bagaimana sih perasaannya dan juga pengalamannya selaku delegasi dari Asia Youth International Model United Nations. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen kedua, masih dengan narasumber kita yang sangat berprestasi hari ini, yaitu Muhammad Nakula Laksamana selaku Advanced Delegate of Asia Youth International Model United Nations dan juga tercatat sebagai Duta Siswa Indonesia. Betul. Segmen 1 kita sudah sedikit banyak bercerita tentang background seorang Nakula ya. Betul. Yang ternyata memang sudah fully support oleh orang tua dan juga memang kemauan yang besar untuk memberikan prestasi-prestasi. Khususnya tadi kita sudah cerita mulai dari SMP sampai dengan SMA, sekarang sudah membawa prestasi untuk sekolahnya sendiri dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, kita di segmen kedua ini bakal cerita terkait dengan yang sudah diemban juga sama Nakula. Ini terkait dengan prestasi terbaru yang paling baru yang membanggakan juga. Ini bukan hanya untuk Sumatera Selatan tapi kayaknya sudah Indonesia ya, karena sudah kancah internasional ya Nakula ya. Jadi ini ada Delegates of Asia Youth International Model United Nations. Mungkin pemirsa yang di rumah kurang begitu familiar dengan prestasi terbaru yang dibawa sama Nakula. Boleh diceritain ini apa sih sebetulnya? Oke, jadi untuk model United Nations itu mungkinnya masih memang banyak yang belum kenal ya. Jadi model United Nations itu sebenarnya adalah kayak gimana kita sebagai anak muda itu membayangkan diri kita sebagai delegasi-delegasi dan pimpinan-pimpinan negara di dunia, dan kita juga berkumpul dengan anak-anak muda lainnya di mana kita bertukar ide, gimana kita mencari solusi bareng untuk masalah yang ada di dunia. Jadi ini lebih kayak konferensi dan forum-forum internasional di mana kita bisa bertukar ide dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi ini adalah konferensi di mana diwakili oleh pemuda dan juga pemudi yang ada di seluruh dunia. Oke, kemarin kalau untuk Nakula sendiri dari Sumatera Selatan atau dari Indonesia dipilihnya? Nakula langsung dipilih dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi ada orang berapa kemarin yang memenuhi? Yang dari Indonesia kalau di forum Nakula itu kemarin per negara ada 2 orang. 2 orang ya. Oke. Ini luar biasa loh. Jadi sudah umur 15 tahun udah mewakili Indonesia di konferensi dunia loh. Luar biasa ya. Indonesia harap berbangga hati ya karena mempunyai SDM seperti ini. Nah, kalau untuk persiapannya kemarin Nakula, apalagi kan dari Indonesia itu cuma 2 orang yang dipilih di setiap negara kan 2 orang, itu kemarin gimana? Kalau untuk persiapan sendiri, Nakula kan pernah iseng-iseng ikut ya yang mungkin belum terlalu bergengsi waktu itu yang pertama kali, di mana Nakula waktu itu juga masih mudah untuk seleksinya, jadi Nakula masuk aja gitu. Nah, jadi Nakula juga mencari experience dulu dan lain-lainnya. Akhirnya Nakula mengambil langkah lebih ke atas, di mana Nakula cari konferensi yang lebih bergengsi. Dan akhirnya karena Nakula sudah berpengalaman dan lain-lainnya, Nakula sudah lebih mengerti bagaimana MUN ini bekerja, dan akhirnya Nakula juga lolos di yang lebih tinggi di Kuala Lumpur kemarin. Kemarin ada perwakilan berapa negara sih Nakula? Kalau di Kuala Lumpur pertama kali itu Nakula ada sampai 83 negara. 83 negara. 83 negara. Oke. Dan yang dibahas adalah? Yang dibahas waktu itu Nakula ada di Dewan UNESCO. UNESCO itu kan memang membahas tentang pendidikan dan sosial gitu kan. Nah, waktu itu topik yang diangkat adalah pengimplementasian digital terhadap dunia edukasi sekarang. Berarti hubungan korelasi antara digital dan juga dunia pendidikan gitu ya. Betul. Dan itu yang dibahas selama kurang lebih berapa lama sih itu konferensinya? Acaranya kemarin 1 hari penuh. 1 Jadi hari Nakula itu duduk selama 12 jam. 12 jam. Dengerin orang ngobrol, dengerin orang mengemukakan pendapat mereka gitu. Betul. Dan memang itu adalah saling bertukar informasi mungkin ya, kebiasaan di negara masing-masing. Ya. Nah, kita sudah punya nih Cek Fili yang akan kita tunjukkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Satu video ini pada saat Nakula speech ya? betul. Iya. Oke, kita lihat sama-sama pemirsa yang di rumah. Silakan ini kita saksikan bersama. The Kingdom of Norway is strongly and
will continuously support the digital implementations of education. In addition, the Kingdom of Norway has already provided the use of integrated co-teaching classroom or smart classroom since 2015. However, not all schools has been covered by this program, but we ensure that we will keep developing the use of ICT classroom program. However, the Kingdom of Norway believes the use of digital devices. The South China Sea dispute is not just about territory or resources. It is a matter of justice and the preservation of international law. For the Philippines, this is a fight to protect what is rightfully ours under the United Nations Convention on the Law of the Sea. We are not here to fan the flames of conflict, but to advocate for fairness and cooperation. From how the delegations of China has said, and I quote from the last motions, that they and esteemed delegates, the Kingdom of Norway is strongly and will continuously support the digital implementations in education. In addition, the Kingdom of Norway has already provided the use of integrated co-teaching classroom or smart classroom since 2015. However, not all schools has been covered by this program, but we ensure that we will keep developing the use of ICT classroom program. However, the Kingdom of Norway believes the use of digital devices. Itu tadi dua video pada saat Nakula speech ya, satu di forum mungkin, satunya nanti di satu speech di semuanya ya. Iya, lebih yang kedua ini waktu itu Nakula yang baru balik ini, yang ini yang paling baru. Kalau yang satunya tadi itu tahun kemarin. Oh, itu 2 tahun yang berbeda? Iya, beda. Jadi yang tahun pertama itu yang Nakula bahas tentang pendidikan. Nah, yang kedua ini Nakula kemarin karena Nakula di Dewan Keamanan ya. Dewan Keamanan itu kan membernya terbatas. Jadi waktu itu nggak ada negara Indonesia. Jadi akhirnya Nakula bukan terpaksa sih, terpilih untuk mewakili negara Filipina. Oh. Iya. Jadi tadi nyebut Filipina gitu ya. Makanya Nakula juga di sana ada 2 orang kan, Nakula mewakili satu negara berdua. Karena kami juga dua-duanya dari Indonesia. Jadi kami itu kemarin membahas tentang persengketaan Laut Cina Selatan. Nah, jadi di situ kemarin Nakula dan yang itu juga di Dewan Keamanan itu juga, di mana Nakula mendapatkan sertifikasi Nakula sebagai delegasi ahli. Iya. Jadi memang tidak hanya delegasi biasa, tapi delegasi ahli begitu ya. Bahkan sudah bisa membicarakan tentang negara orang lain begitu ya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat MUN itu tadi, sebetulnya hasil yang pengen didapat dari MUN itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi di MUN ini sebenarnya kan kita itu kalau misal tujuan utama dari konferensinya itu untuk menemukan kesepakatan dari setiap negara, di mana pengimplementasian seluruhnya itu bisa diaplikasikan di setiap negara tanpa terbebani. Tapi kalau menurut Nakula, MUN ini lebih untuk kita mencari teman-teman dari dari belahan dunia, di mana kita bisa bertukar ide, di mana kita bisa bertemu orang-orang hebat, di mana kita juga memperluas relasi kita. Dari situ sendiri saja Nakula sudah banyak banget teman-teman dari luar negeri yang tentunya bukan orang-orang yang biasa. Dan Nakula mendapatkan insight, Nakula mendapatkan sudut pandang lain dari sisi dunia lain begitu. Dunia lain. Maksudnya dunia belahan lain. Iya, kalau dunia lain agak repot mama. Bisa bertukar informasi mengenai culture dari negara masing-masing juga gitu ya. Nah, kalau untuk pengalaman Nakula, pasti kan banyak sekali pengalaman-pengalaman ya, mungkin dari pengalaman yang sangat bahagia, yang berkesan, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat ya ada sedikit lumayan capek gitu ya. Nah, tapi yang mungkin kita bahas mungkin mengenai pengalaman yang paling berkesan selama menjadi perwakilan dari model United Nation kemarin. Apa tuh? Oke, jadi Nakula pulang dari MUN itu nggak dapet teman yang benar-benar klop gitu. Jadi Nakula itu model United Nations itu kan acaranya cuma 1 hari, dan yang pas sertifikasi delegasi ahli itu cuma 2 hari. Jadi lebih 1 hari ya. Nah, Nakula di situ dapat teman-teman yang Nakula rasa kayak pengen banget bawa balik ke Palembang gitu. Nah, dan itu teman-teman yang benar-benar hebat, di mana Nakula menemukan seseorang yang juga
masih 15 tahun tapi juga sudah berprestasi sebesar itu. Jadi Nakula merasa cocok sama mereka. Oke. Dan Satu frekuensi. Sefrekuensi. Iya. Dan yang membuat Nakula agak capek atau sungkan mengikuti MUN itu ya pastinya saat harus berpisah sama mereka. Karena baru deket berapa hari, baru deket berapa jam, tiba-tiba udah harus balik lagi ke tempat masing-masing. Oke, jadi memang justru kendalanya adalah ketika acara selesai ya. Iya. Tandanya harus liburan ke luar negeri itu Tante. Iya. Ketemu lagi sama teman-teman konferensinya Betul. gitu ya. Nakula tadi masih ingat nggak sih yang terbaru tadi yang mewakili Filipina itu ya? Iya. Nah, yang pertama masih ingat ya itu speech-nya tentang apa tadi? UNESCO tadi ya. Iya, yang pertama itu yang tentang pendidikan tadi, digital transformation, di mana Nakula menyatakan bahwa negara kita itu benar-benar mensupport dan akan terus menggunakan pengimplementasian digital di pendidikan. Di mana juga di sekolah Nakula, Harapan Mulia itu sudah mengimplementasikan satu program unggulannya, yaitu penggunaan iPad dalam mata pelajaran, dan itu juga menjadi contoh pengaplikasian nyata di Indonesia. Betul, asal tepat dengan orangnya ya yang Iya. menggunakan, karena memang takutnya kan jadi ketergantungan gadget juga ya. Betul, ada side effect, ada positive effect-nya juga gitu Kalau sebenarnya. kita ya. hubungkan nih digitalisasi dengan literasi, itu sebetulnya digitalisasi itu menurut Nakula sendiri membantu nggak sih untuk di literasi? Tentunya kita nggak bisa melawan zaman Ya. ya. Di mana digitalisasi itu sudah semakin memperluas dan sudah semakin dibutuhkan. Di mana kalau misal kita saklek nggak mau nerima, itu pasti kita yang tertinggal. Betul. Jadi digitalisasi itu tentunya sangat membantu dalam pencarian informasi dan literasi, di mana Nakula sendiri pun bisa ikut acara-acara kayak gini karena menggunakan tadi gadget. ya. Iya. Kalau nggak karena gadget, Nakula kan awalnya temu ini di TikTok. Ya. Orang-orang ngira TikTok itu nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada manfaatnya gitu. Tapi malah Nakula menemukan informasi yang buat Nakula ada di titik ini sekarang. Betul, sepakat. Jadi tergantung orangnya ya Nakula Iya, ya. betul. Mau penggunaan iPad pun kalau digunakan dengan tepat juga hasilnya juga akan baik gitu Iya. ya. Betul. Nah, sebenarnya ini adalah tips ya. Kalau misalnya Nakula bisa kasih informasi dan juga kasih tips untuk masyarakat yang ada di luar sana, apalagi untuk seumuran Nakula, bahwasannya memang untuk membedakan digitalisasi tadi ya, untuk kita mengambil yang positif efeknya, side efeknya itu kan sangat susah sekali untuk melawan diri ya. Nah, Iya. coba mungkin dikasih tahu Nakula tipsnya untuk pemirsa yang ada di rumah, gimana sih caranya untuk melawan diri kalau kita memang harusnya untuk gadget 1 jam khusus untuk ini. Nah, itu untuk melawan dirinya seperti apa? Oke, jadi untuk gadget itu kita memang sering terlena tentang hiburan gitu ya. Dan emang Nakula juga jujur, kalau misal lagi nggak ada kerjaan biasanya bisa berjam-jam scrolling. Tapi Nakula ingat bahwasannya scrolling ini bukan kegiatan yang Nakula lakukan karena ada manfaatnya, tapi cuma karena Nakula lagi bosen dan lagi nggak ada kerjaan yang bisa dilakuin. Jadi seandainya kita ada kegiatan yang bisa kita lakuin, jangan pernah sekali-sekali kita menunda untuk melakukan itu. Karena kalau misal kita menunda, kita akan tenggelam lebih jauh lagi di scrolling kita itu, dan akhirnya kita bakal susah buat bangun. Jadi seandainya kita ada kerjaan, kerjain dulu. Dan kalau misal sudah selesai, baru bebas kalau mau scrolling. Oke, itu tadi sedikit masukan ya begitu, karena memang kalau kita lihat sekarang anak muda banyak terlena ya, terutama Benar. dengan jam-jamnya screen time tadi. Kalau Nakula punya jam screen time atau diatur sama mama, atau sudah sekarang udah bisa ngontrol diri sendiri? Nakula juga sekarang karena makin banyak kesibukan ya, screen time TikTok Nakula itu sekarang per hari nggak nyampe 40 menit. Nakula sekarang aktifnya di IG dan WhatsApp, dan itu pun cuma untuk komunikasi dan personal branding Nakula lain-lain. Jadi Nakula juga nggak perlu ragu tentang kecanduan yang lain-lain juga, soalnya Nakula sudah punya kesibukan nyata di dunia. Betul sih. Hebat loh, kelas 10 udah bisa ngomongin personal branding loh. Betul sekali. Padahal di zaman sekarang, apalagi untuk anak-anak yang kuliah, itu malah ada kelas untuk membangun personal branding. Iya. Dan itu tentunya berbayar ya. Betul. Kalau Karena Nakula memang udah bisa manage sendiri ya. betul. Karena kan kalau sekarang apalagi media sosial itu Ya. tuh sudah sebagai CV berjalan kita ya. Iya, Untuk iya. orang kenal kita, apalagi sampai Nakula temannya itu sudah sampai di belahan dunia. Nah, gitu kan. Kalau kita ngelihat Instagram, itu udah bisa ngelihat, oh ternyata Nakula pernah di sini, dan pernah di situ. Dan kalau untuk menerapkan personal branding kemarin, Nakula dari tahun berapa? Nakula mulai menerapkan personal branding itu semenjak Juni kemarin baru. Baru dari Nakula awalnya juga
anak-anak yang sok cool gitu, nggak mau upload apa-apa di Gen Instagram. Z zaman sekarang ya. Iya, iya. Satu Uploadnya lagi pemandangan. fotonya blur, fotonya blur. Iya, yang gitu-gitu kayak udah merasa keren banget nih. Sok-sok nggak- misterius ya. Misterius, sangat misterius. Tapi akhirnya Nakula sadar bahwasannya kalau Nakula pengen dikenal banyak orang, Nakula harus berani untuk ngupload hal-hal yang Nakula pengen dilihat oleh orang. Setuju. Dimanapun orang ngelihat Nakula, wah ini orang keren banget, ini orang apa, udah ikut ini, pengen deh kenalan sama orang ini. Tapi personal branding juga bukan diri kita asli ya, Ya. dimana pasti kita juga saat orang ketemu Nakula pun biasanya mereka ngomong, aku nggak expect loh kamu kayak gini orangnya, kayak gitu. Jadi personal branding itu benar-benar nyata dan pengaruhnya benar-benar nyata, dan itu juga penting di mana kita harus membangun personal branding kita masing-masing. Jadi apa banget untuk IG yang kosong begitu ya, yang Iya, nggak benar. ada isinya, itu kata guru Nakula pun, nah begini Instagram yang benar katanya. Iya, itu penggunaan Instagram yang benar ya. Benar. Kadang-kadang kan kalau Gen Z di zaman sekarang itu foto profilnya kosong gitu ya, Benar, nggak ada. followernya Followernya ribuan. Tapi postnya 0. Tapi pasti ini private juga kan. Bener. Untuk apa fungsi Instagram itu gitu ya? Jadi ini bener nih, udah mikirin personal branding, karena kan memang menjadi CV. Kalau misalnya orang mau lihat siapa kenal Nakula ya tinggal buka Instagram aja. Karena semuanya kelihatan nih aktivitas-aktivitasnya. Oke, dan kita masih punya satu segmen lagi terakhir bersama dengan Nakula hari ini, salah satu jiwa muda yang membawa kompetisi ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, kita ketemu lagi tentunya di segmen terakhir, segmen 3 hari ini di Halo Palembang di tanggal 5 Februari 2025. Sudah banyak yang kita ceritakan bersama dengan narasumber inspiratif kita hari ini. Ini bagaimana kita sebagai orang yang walaupun muda, usianya masih belasan tahun, tapi sudah membawa prestasi tidak hanya untuk diri, sekolah, bahkan di negara kita sendiri ya. Betul sekali, apalagi untuk menanamkan mindset bahwasannya kita harus berkembang, Ya. kita harus maju. Untuk seumuran Nakula itu sepertinya masih agak rare ya, Betul. masih agak jarang. Karena kan biasanya dari support orang tua nomor pertama. Nah Ya. ini malahan support orang tua tuh selalu mengiringi, karena Ya. memang kemauan dari Nakulanya sendiri. Nah tadi kan di segmen kedua kita sudah sedikit membahas mengenai personal branding ya. Dan memang di setiap kelas-kelas personal branding ataupun sering ngelihat komentar juga ini dari Gen Z bahwasannya kenapa mereka takut untuk memulai personal branding di media sosial karena ada terkendala tanggapan-tanggapan negatif dari orang lain mengenai personal branding itu sama aja dengan pick me. Iya, iya, Nah, iya, mungkin iya. bisa Nakula jawab gimana sih caranya untuk menghilangkan pikiran bahwasannya ini personal branding loh, bukan pick me gitu. Gimana Nakula? Oke, jadi Nakula pun pertama kali pas ngupload postingan kedua Nakula, itu Nakula mikir-mikir, aduh, hapus gak ya, apa tetap aja. Akhirnya tapi tetap Nakula keep, karena Nakula juga sering lewat di TikTok bahwasannya katanya, hidup kamu itu bukan punya kamu kalau kamu selalu mikirin omongan orang lain. Jadi cobalah kontrol hidup kalian sendiri, jangan biarin orang lain yang kontrol. Soalnya kalian yang punya kuasa atas hidup kalian. Betul. Dimana apa? Kalau kita mau kasih tahu bahwasannya ini personal branding dan bukan pick me, kita liatin aja, dan uploadnya itu jangan yang aneh-aneh juga. Kita harus upload yang benar-benar kita pengen dikenal orang itu bagaimana. Dan kita juga masih harus selektif uploadnya apa aja, dimana kita masih bisa dilihat positif selama kita ngupload ini. Dan ya pastinya jangan pernah mikirin omongan orang lain, walaupun memang kadang sakit ya, tapi mereka juga apa kontribusi mereka terhadap kita. Kita pikirin apa yang baik buat kita aja, jangan pikirin apa tanggapan orang. Mereka itu cuma iri biasanya. Oke, karena tidak bisa mampu ke step yang itu. Iya, betul. Tidak bisa menggapai, makanya jadi iri gitu Kalau ya. orang bilang kalau kita personal branding terus pick me ya, kalau kamu punya ya kamu upload aja, ya nggak sih? Karena nggak punya, makanya nggak bisa Nggak upload. upload gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin selanjutnya, tadi kan udah menjadi delegasi dari Model United Nation dan juga ini selempang yang dibawa adalah Duta Siswa Indonesia. Boleh nggak diceritain ke pemirsa di rumah, Duta Siswa Indonesia itu apa sih? Oke, jadi Duta Siswa Indonesia itu adalah salah satu program pembangunan pemuda dari Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa di Medan. Di mana juga Duta Siswa ini bukan hanya nasional, yang kebetulan Nakula
dan beruntungnya dapat yang nasional. Tapi duta siswa ini sudah ada di kabupaten kota, tapi ya memang belum ada di Palembang. Oke. Nah, jadi Nakula langsung ikut pemilihan duta siswa nasional, di mana waktu itu pemilihannya adalah dengan pemaparan program kerja apa yang akan Nakula tawarkan seandainya Nakula terpilih, dan bagaimana tes skolastik dan psikologis kita juga pastinya dites. Dan duta siswa ini, kata teman-teman Nakula, harus menjadi contoh bagi siswa-siswa lain. Dimana kalau misalnya Nakula baik, berarti itulah sudah ideal menjadi duta siswa Indonesia. Oke, boleh nggak diceritain ke pemirsa kemarin program kerjanya yang dibawa apa? Oke, jadi awalnya Nakula itu berencana bahwasanya kalau Nakula menjadi duta siswa utama, Nakula akan membawa program kerja penjaminan mutu, skill, dan pendidikan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang di Lapas Pak Jo. ya, Lapas anak-anak. Nah, di duta siswa, mereka kebanyakan bawa isu tentang lingkungan, literasi, pendidikan, tapi nggak ada yang mikirin tentang anak-anak di lapas. Betul. Akhirnya Nakula berani stand out, dan Nakula paparkan dengan pede bahwasanya program ini bisa loh, dan juga mereka itu masih siswa. Dan akhirnya walaupun Nakula ya memang masih banyak kurangnya untuk menjadi duta siswa utama, apalagi beban moral duta siswa utama itu kan berat. Jadi akhirnya Nakula beruntungnya dapat top 7. Oke. Iya, top 7 dan itu sudah membanggakan loh Iya. ya. Dan akhirnya mendapatkan favorit ya? Favorit, Kategori duta siswa favorit utama. Favorit utama. Oke. Nah, ini tadi yang sudah di-spill sama Nakula bahwa salah satu yang dilirik program kerja yang jarang sekali orang-orang pikirkan adalah anak-anak yang di bawah naungan lapas tadi, karena mereka kan mempunyai keterbatasan ya Nakula untuk belajar dan begitu. Tapi Nakula sudah sempat berkunjung ke sana atau Sudah. Sudah. Nakula merealisasikan terlebih dahulu, baru Nakula paparkan di sana karena Nakula ingin melihat apa responnya, bagaimana respon orang-orang di Kanwil juga. Alhamdulillahnya disambut baik oleh mereka, dan Nakula bilang seandainya Nakula terpilih, kita masih bisa belajar bareng lagi, masih bisa kita lanjutkan. Tapi ya karena Nakula belum terpilih, akhirnya Nakula masih harus mengikuti program kerja siswa yang lain. Oh, jadi induknya dari yang pemenang begitu? Iya. Oh, oke. Kemarin sempat ngajar di sana sendirian atau sama tim Nakula? Oke, Nakula waktu itu masih sendirian ya, karena juga waktu itu Nakula baru pulang liburan ya dari Jogja, dan rentang waktu di Palembang itu cuma seminggu. Karena Nakula sudah harus berangkat lagi ke Malaysia. Jadi Nakula itu cuma bisa memberi apa adanya yang Nakula tahu, dan akhirnya Nakula ya apa adanya aja gitu, belum bisa terlalu maksimal. Tapi memang Nakula rencananya kalau sepulang dari Medan bakal Nakula maksimalin betul, bakal Nakula benar-benar mantepin program kerjanya. Betul, dan ini juga membantu tentunya ya. Iya, karena memang tidak banyak orang yang punya ketertarikan dengan keterbatasan tadi. Oke, nah kalau untuk sosok yang menjadi inspirasi, boleh nggak Nakula di-spill ke kita gitu ya? Siapa tahu juga pemirsa yang ada di rumah lagi nonton dan mempunyai inspirasi yang sama, bisa tertular ini rezekinya dari Nakula. Inspirasi dalam dunia diplomasi tentunya. Oke, jadi Nakula benar-benar ngefans banget sama salah satu diplomat ulung dari Indonesia, dan dia adalah seorang wanita. Siapa Itu namanya? Ibu Retno Marsudi. Oh, Dia adalah Bu Menteri ya? Iya, Bu Luar Menteri, negeri Menteri tahun lalu, dan sekarang dia sudah menjadi utusan khusus PBB atas isu air, di mana itu juga mind blowing banget bagi Nakula, di mana dia adalah orang Indonesia pertama yang menjadi utusan khusus PBB, dan dia adalah seorang wanita. Di mana Nakula berharap banget seandainya suatu saat nanti Nakula sudah menjadi diplomat ulung, kursi yang pernah diduduki oleh Ibu Retno itu bakal Nakula duduki juga. Oke, jadi salah satu sosok inspirasinya Ibu Retno ya. Iya, Bu Retno. Dan beliau juga sempat walk out waktu PBB membahas tentang ini ya, Israel ya. Iya, Oke. iya. Itu juga menjadi suatu pembahasan yang viral juga karena keberanian beliau untuk walk out waktu pada saat itu. Bu Retno juga kalau nggak salah kemarin, nah ini salah satu hasil yang Nakula dapatkan dari MUN kemarin, di mana Nakula mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih luas yang Nakula belum tahu sebelumnya, bahwasannya Bu Retno itu diusulkan menjadi sekjen, sekretaris jenderal PBB. Tapi katanya bahwasannya kalau misal dia menjadi sekjen PBB, dia nggak bisa terlalu vokal soal Palestina. Betul. Jadi itulah yang membuat Nakula sekjen dari Indonesia, wanita pertama. Itu yang membuat Nakula kayak, wow, Bu Retno ini Amazed gitu ya. iya.
Makanya walaupun badannya kecil ya kata orang ya, tapi pengaruhnya, Powernya ya. powernya bener-bener Full besar. power itu. Investasi leher ke atasnya luar biasa Iya. ya. Betul. Nah kalau kita mau tanya sama Nakula, habis ini biasanya jiwa-jiwa ambis sudah punya wishlistnya. Satu buku sudah penuh itu bisnis. Apa yang harus dilakukan setelah Tinggal mama mbak yang pening aja yang Iya. melo ini. Ini jiwa-jiwa ambisnya sudah pengen kemana-kemana lagi, sudah mempetakan kemana-kemana. Oke, jadi Nakula seperti yang sudah Nakula bilangin, tadi seandainya Nakula menjadi diplomat ulang, Nakula pengen menduduki kursi yang pernah diduduki oleh Ibu Retno, yaitu kursi Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemenlu ya. iya Kemenlu, di mana akhirnya Nakula memimpin diplomasi Indonesia, di mana akhirnya Nakula bisa bebas untuk berpendapat dan mewakili Indonesia, di mana Nakula bisa mewakili tanah air sendiri dan akhirnya bisa membuat Indonesia lebih berpower di dunia internasional. Tapi juga selain itu, Nakula pengen bahwasannya Nakula itu menjadi seorang pengusaha juga. Dimana soalnya kalau diplomat itu kan karir individu ya. Betul. Nah, dimana berarti usaha yang Nakula bangun ini bakal turun-temurun ke anak cucu Nakula, dimana mereka bisa jadi orang sukses dengan cara mereka sendiri-sendiri. Betul. Soalnya kalau jadi diplomat kalau kaya dicurigain ya. Iya. Kalau usaha kan bebas gitu ya. Betul sekali. Wow, ini luar biasa ya untuk seorang Nakula di umur yang berapa sekarang Nakula? 15. 15 sudah punya tujuan-tujuan yang sampai terpikir untuk menjadi ya kuliah dulu Iya. lah segala macam. Sedangkan kalau untuk anak-anak sekarang, kadang kuliah itu salah jurusan Nakula. Termasuk kita ya. Iya. Jurusannya apa jadi presenter hari ini. Cemplungin. Wah, ini luar biasa. Pokoknya untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih lah oleh Nakula ini harus dipertahankan dan harusnya lebih lagi nantinya gitu ya. Betul. Nah ini terakhir Nakula sebelum kita closing, boleh deh ngomong sama pemirsa di rumah mungkin sedikit memberikan motivasi agar memang seusia Nakula tidak hanya goleran aja di kasur gitu mager. ya. Mager. Kalau libur sekolah ya main HP terus gitu. Gimana caranya biar membangkitkan jiwa-jiwa ambisi untuk mendapatkan prestasi? Silakan. Jadi, Nakula selalu bilang ke teman-teman Nakula di sekolah, bahwasannya mereka juga bisa berprestasi dan juga bisa menyala seperti Nakula, tapi tidak dengan cara Nakula. Carilah cara kalian sendiri. Dimana orang selalu bilang 10 tambah 10, 10 itu bukan selalu 5 tambah 5. Betul. Tapi bisa juga 7 tambah 3, 1 tambah 9, 4 tambah 6, dan lain-lainnya. Jadi temukan potensi di dalam diri kalian sendiri. Kembangkan potensi kalian, jangan insecure melihat saya, jangan tinggikan. Karena kalian juga pasti punya potensi yang tidak bisa saya lakukan. Kalau kalian punya prestasi dalam renang atau olimpiade matematika, saya tidak bisa melakukan itu. Dan carilah cara kalian sendiri, carilah jalan kalian sendiri. Sukseslah dengan cara kalian sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Nakula hari ini sudah berbagi kisah inspiratif bersama dengan pemirsa Halo Palembang. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi juga ya untuk anak-anak muda di zaman sekarang, terutama untuk kita berdua, Philly. Benar, 1000 jalan pokoknya menuju kesuksesan ya. Betul, kalau kata Nakula 5 tambah 5 pasti 10 belum tentu, karena ada lagi jalan lain. Jadi kalau menemukan jalan satu buntu bisa ke jalan yang lain. Benar, ya. cuman capek nyari jalan ya, Bay. Jangan, pokoknya jangan pantang menyerah ya. Betul. Pemirsa di rumah itu di Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari hadirnya dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mido Radistia. Aku Philly, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kota besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan.